Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa. Kalau kita berbicara masalah teknologi, tentu kita bisa membandingkan bagaimana era teknologi, dampak positif dan dampak negatifnya. Ini semua bisa menjadi topik-topik yang bisa kita tulis dalam proses pembelajaran maupun proses pengembangan media pembelajaran. Nah, jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya teknologi ini pun akan memberikan dampak nyata terhadap situasi pengembangan ide gagasan dalam kita menulis. Karena apa? Dalam era teknologi yang kita tulis nanti, ini akan berbasis teknologi berbasis digital yang dikembangkan oleh anak-anak generasi milenial, anak generasi Z. Dan tentu ini berbeda dengan pembandingnya yang tadi konvensional, kemudian berbasis teknologi. Sekarang kalau kita lihat basis teknologi yang dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang berbasis ekonomi seperti ini. Satu kampung di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mendadak jadi jutawan dari hasil membuat YouTube. Mereka membeli mobil, motor hingga melunasi hutang orang tuanya. Inilah suasana dusun Posong, Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekilas hampir sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan dusun Posong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dari hasil sebagai YouTuber. Ya, sejak beberapa bulan terakhir, para pemuda dusun Posong berubah menjadi jutawan. Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai pemuda pengangguran. Oke, nah pembanding ini saya katakan bahwa sebenarnya upaya untuk menanamkan semangat berliterasi, semangat untuk menulis, semangat untuk membaca, ini menjadi pembanding yang tentu teman-teman harus bisa miliki. Maka untuk guru dan dosen yang harus dimiliki bekalnya tentu pembiasaan 5B ini. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan ratu tulis, rajin menulis dan baca. Mengapa saya katakan 5B ini menjadi pemantik? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin banyak menghasilkan tulisan, ya tentu teman-teman selain bergabung dalam komunitas menulis, tentu harus ada teman sebagai mentor untuk saling berlomba, untuk saling memantik, untuk saling memotivasi menghasilkan tulisan. Lalu untuk bisa memiliki itu semua, ada kolaborasi antara hard skill dan soft skill yang kita miliki, yang nantinya itu menjadi pemantik perencanaannya, ada pemantik yang dilaksanakan, ada pemantik pengembangan, ada evaluasi tindak lanjut untuk dapat menguasai 6 literasi dasar. Maka sebenarnya konteks inilah sebagai bekal dasar kita untuk menulis book chapter ini, untuk menulis buku berkolaborasi ini terhadap topik-topik yang akan kita kuatkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa, harapan saya, teman-teman ketika menulis itu selalu berorientasi dan disisipkan ada nilai-nilai yang memang nilai-nilai karakter yang memang dikembangkan untuk mewujudkan SDM yang unggul. Saat ini pemerintah mengedepankan orientasi dari kurikulum Merdeka itu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu teman-teman juga harus bisa memantik tulisan-tulisan kita itu memiliki implikasi-implikasi penguatan pendidikan karakter. Nah, misalnya dalam konteks beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini tentu masing-masing punya sudut pandang, cara pandang untuk mengungkapkan bagaimana tulisan ini menjadi pemantik. Yang kedua misalnya, memantik untuk multigenerasi NKRI mandiri, seperti tadi yang saya tunjukkan. Kemudian bernalar kritis, memecahkan masalah tanpa masalah, jangan kalah dengan pegadaian, ya. Kemudian kreatif, menulis kreatif ini tentu akan menghasilkan banyak tulisan di media cetak, di media online, di majalah, kemudian di jurnal, dan juga di media-media lain. Dan tentu ini akan mengembangkan konteks untuk kita selalu bergotong royong. Nah, konteks gotong royong inilah yang tentu akan memantik kita untuk mewujudkan upaya kita menguasai prinsip berkebinekaan global. Karena apa? Kita bisa memahami pembeda, memahami perbedaan, dan akhirnya bisa membedakan, bisa melihat perbedaan, dan itu menjadi kekuatan kita untuk kita tuliskan. Nah, dalam penulisan nanti, tentu teman-teman harus bisa memetakan semua konteks. Semua konteks, apakah konteks dalam pembelajaran, konteks formal, konteks non formal, konteks kehidupan, konteks apa saja. Nah, sehingga prinsipnya yang ingin saya katakan pada teman-teman,
Kecakapan abad 21, formula 4C yang tentu berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif ini harus menjadi pemantik dalam mengimplementasikan 6 literasi dasar. Karena apa? Konsep menulis apapun wujudnya, tentu kita tidak bisa lepas dari 3 keterampilan utama ini. Sebagai guru, sebagai dosen, teman-teman, ketika mau menulis, tentu harus terampil belajar. Terampil belajar ini sudah kita miliki hard skill-nya sejak SD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan sekarang Bapak Ibu jadi guru, jadi dosen. Nah, terampil berpikir ini menjadi pemantik kritis kita. Memecahkan masalah, menyodorkan masalah, lalu mencari solusinya. Solusi kreatif ini yang kita bagikan. Lalu keterampilan hidup ini seperti upaya kita untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai permasalahan atau menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi kreatif dan dibandingkan dalam konteks komparasi yang nanti hasilnya ini akan menjadi pemantik semangat kita. 3 keterampilan ini harus dipadukan dalam menulis, ya, harus dipadukan. Karena apa? Hasil atau output yang dituliskan nanti antara hard skill dan soft skill ini akan berimbang. Maka output yang kita hasilkan pun juga akan menjadi pemantik tulisan kita. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, ada peluang dan ada tantangan, ada solusi, ada inovasi. Maka teman-teman dalam menulis tentu ini harus menjadi salah satu bagian upaya kita. Bagaimana kita sebagai dosen, sebagai guru, ketika menuliskan ide-ide gagasan itu harus aktual, harus betul-betul sesuai dengan yang kita geluti, yang sesuai kita senangi. Apakah boleh menulis dengan bidang-bidang yang lain? Boleh, sepanjang kita menguasai, sepanjang kita tahu, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetapi tentu teman-teman akan proses belajarnya akan berbeda. Oleh karena itu, prinsip formula 4C ini harus menjadi pegangan teman-teman ketika menulis. Bagaimana berpikir kreatif ini untuk menghasilkan ide-ide kreatif, pembeda-pembeda yang tentu akan memantik semangat kita dalam menulis, dan tentu ini akan menjadi ide kritis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Lalu ada kolaborasi yang nanti akan kita mainkan, bahwa kolaborasi menulis kita dalam book chapter ini tentu akan memantik semangat project kita. Sehingga project based learning yang kita hasilkan nanti, project buku yang kita hasilkan nanti harus kita seimbangkan antara komunikasi individu dan komunikasi kelompok yang nantinya kita lihat sebagai pembaca. Itulah wujud kreativitas kita. Maka keseimbangan antara penguasaan teknologi dan bahasa asing ini menjadi salah satu pemantik terintegrasinya sebuah proses formula 4C keterampilan abad 21 dalam penulisan. Nah, oleh karena itu teman-teman hebat dan luar biasa, 6 literasi dasar yang harus teman-teman kuasai dalam menulis tentu tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen, penguasaan literasi numerik, teman-teman menguasai semua. Literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Ini semua harus terintegrasi, terkolaborasikan, dan juga menjadi salah satu pemantik dalam hasil kita. Maka kenapa saya katakan tadi dengan 5B ini akan memantik tulisan-tulisan kita, karena itu menjadi perekat di dalamnya, agar nanti kita bisa mewujudkan yang diharapkan Pak Dekan tadi, bahwa dari menulis dan membaca itu akan menghasilkan karya-karya yang mendukung tridharma perguruan tinggi. Sehingga kita sebagai dosen, sebagai guru, tentu ada pemantik yang nanti akan menghasilkan karya-karya nyata. Kalau untuk guru ada PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan, bagi dosen juga begitu. Sehingga itu terintegrasi. Sehingga impact yang kita hasilkan, itu semua akan dipantik teman-teman sekarang ini punya Mbah Google. Jangan jadikan lawan, jadikanlah kawan. Karena apa? Teknologi itu akan membantu percepatan informasi dan juga akan membuka ruang pengalaman kita. Sehingga kalau kita pahami dari literasi informasi dan digital yang kita pahami melalui Mbah Google, tentu akan mempermudah ide-ide gagasan kita. Kita pantik dengan pengalaman sejuta yang kita miliki dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita diskusikan, dan tentu itu menjadi pemantik dalam tulisan-tulisan kita. Dan juga mungkin teman-teman ketika dalam pengembangan teknologi, tentu teman-teman akan bisa mengembangkan ide-ide itu dalam bentuk wicara yang kita kemas dalam YouTube ataupun dalam bentuk-bentuk lain. Seperti Pak Romadi membuat YouTube M. Rohmadi Ratu Lisa. Dan ini menjadi salah satu pemantik untuk berbagi dengan mahasiswa kita, dengan teman-teman kita. Nah, oleh karena itu teman-teman hebat dan luar biasa, tentu upaya kita untuk bisa mewujudkan tulisan-tulisan ini, saya berharap
teman-teman menguasai 8D ini untuk menjadi penulis book chapter ataupun penulis buku yang lainnya. Yang pertama dilihat kompetensinya. Kita mau nulis bidang apa toh? Kompetensi kita apa toh? Topik kita apa toh? Nah, nanti kita sepakati dari panitia, dari teman-teman, topik yang mau kita tulis bidang apa? Bidang bahasa, bidang sastra, bidang pengajaran, bidang seni, bidang budaya, atau mungkin bidang-bidang yang lainnya. Lalu dicek keterampilannya. Maksud saya keterampilan ini tentu akan dicek dari apa yang sudah dilakukan kesehariannya. Misalnya yang akan menulis ini 5 orang. 5 orang itu dicek kembali. Kita sesuaikan betul kesepakatan, kebiasaan, dan yang piawai dalam bidang apa itu kita lakukan. Sehingga di situ kita lihat untuk apa? Untuk mengarahkan ketepatan pada keterampilan dan bakat yang ia miliki. Apakah menulis harus selalu berbakat? Tidak harus. Tetapi ketika kita punya bakat bidang keterampilan yang terkait akan lebih memudahkan. Nah, lalu diberikan fasilitas. Fasilitas ini tentu dukungan. Seperti hari ini dukungan dari pimpinan fakultas, lalu dukungan dari kelompok, nanti masing-masing tim ada ketua timnya, sehingga nanti dari jumlah yang ada kita buat saja misalnya, oh kita menghasilkan 3 book chapter, berarti kita buat 3 kelompok. Kita mau buat 4, kita hasilkan 4 kelompok. Nah, bergantung kebutuhan kita. Nah, di situ dipastikan dukungan orang tua ini sebenarnya lebih pada ketika kita masih ada induk semangnya, sehingga kalau kita ya berarti pada kaprodinya, kepada ketua timnya, kepada Pak Dekan, kepada Pak Rektor. Ini semua bernaung di perguruan tinggi. Karena apa? Semua karya tulisan kita itu nanti akan berdampak untuk APT, untuk APS, akreditasi program studi, dan juga untuk BKD kita juga, pengembangan diri kita. Sehingga terintegrasi semuanya. Lalu dicek proses belajarnya. Artinya apa? Buku-buku yang ditulis kita, kalau itu bisa menjadi referensi proses belajar membelajarkan diri, baik individu maupun berkelompok, tentu akan berdampak. Untuk apa? Untuk nantinya berdampak pada penguatan ide-ide gagasan kita secara tertulis. Nah, dimonitoring dan dievaluasi hasilnya, ini ketua tim harus sigap, harus siap, cek and recheck. Halo bro, sudah sampai di mana bro? Apakah sudah selesai tulisanmu bro? Ini rutin. Ketua tim harus senantiasa cek and recheck. Jangan sampai sepakatan misalnya 1 bulan, tanggal 22 September. Mbak Dian, kita sepakat selesai 22 September misalnya. Lalu kita ngecek tanggal 22 September. Bro, hari ini tulisan dikumpulkan. Jangan. Jadi setiap hari ketua tim harus cek. Halo teman-teman, semoga selalu sehat. Makan roti bersama kopi. Jangan lupa tulisanmu pagi ini ya. Itu menjadi pemantik-pemantik harus mengingatkan ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah selesai kita kemas lagi. Bisa dalam bentuk misalnya daring seperti ini lagi boleh. Dalam rangka apa? Dipromosikan karya unggulan berbasis digital. Artinya buku-bukunya nanti yang dihasilkan bisa dalam bentuk e-book, lalu kita tayangkan, kita bedah bukunya bersama saat kita berakhir di kegiatan kita. Jadi merayakan, ya, mempromosikan karya-karya buku kita. Nanti bisa dimanfaatkan banyak orang. Sehingga tulisan yang baik itu ketika tulisan-tulisan kita dinikmati dan digunakan oleh banyak orang. Sehingga prinsipnya kita akan punya nilai kebermanfaatan. Nah, maka teman-temanku, Bapak dan Ibu dosen yang hebat dan luar biasa, saya sangat sepakat dengan apa yang katakan Pak Hermawan Kartajaya bahwa kita harus punya PDB, positioning, different, dan branding. Kita harus punya pembeda, ya. Jadi posisi kita sama-sama sebagai dosen, ya. Lalu pembedanya apa? Nah, tadi kita katakan, misalnya Mbak Dian mengatakan Pak Romadi ini citasinya banyak sekali, gitu. Artinya Pak Romadi juga nggak pernah memikirkan citasi itu, tapi citasi itu dengan sendirinya mengalir dari apa yang Pak Romadi tulis, dari apa yang Pak Romadi buat, itu dinikmati banyak orang, sehingga ternyata itu dimanfaatkan oleh banyak orang dan itu menjadi branding. Artinya apa? Kekuatan pembeda itu yang memantik Mbak Dian mengundang saya ke sini. Ketika saya diundang sini berarti punya pembeda. Nah, pembeda inilah yang harus kita ciptakan. Pembeda ini yang harus kita buat melalui keunggulan kita masing-masing. Sehingga dari situlah nanti kita akan bisa memantik pembeda-pembeda ini. Salah satunya ini saya contohkan. Saya membagikan pembeda-pembeda saya kepada mahasiswa saya. Saya buat WLK, Wirausaha Literasi Kentingan. Ini bagian-bagian upaya saya untuk membuka ruang-ruang kepada generasi muda agar mereka mengembangkan upaya berwirausaha dengan literasi.
Artinya apa? Dengan pola seperti ini akan berdampak pembeda-pembeda itu dalam kehidupan kita, ya. Sehingga proses ini yang kita lakukan. Nah, upaya-upaya inilah yang saya titipkan teman-teman juga, Bapak Ibu, ketika kita nanti berlatih menulis book chapter ini, kita kembangkan ke wirausaha literasi ke depan untuk mahasiswa kita. Bersama mahasiswa kita buat kelompok-kelompok, berdiskusi, menghasilkan karya, sehingga karya-karya kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa kita, ya. Nah, ini karya-karya yang tentu nanti teman-teman harus punya pembeda, menghasilkan banyak karya-karya buku. Saya punya visi pribadi menulis buku sejumlah usia saya. Usia saya sekarang ini 47 tahun, ya. Nah, buku yang saya tulis itu sudah lebih dari usia saya. Apakah saya berhenti menulis? Tidak, saya tetap menulis. Tulisan-tulisan artikel-artikel di media cetak saya setiap hari mesti saya menghasilkan karya tulisan. Di artikel jurnal juga saya selalu menghasilkan tulisan-tulisan. Artinya saya harus memotivasi diri saya sendiri untuk menghasilkan karya. Dan ini menjadi salah satu pemantik untuk menyemangati kita. Dan ternyata ini di tahun 2002 yang lalu prosesnya ternyata citasi saya oleh lembaga diakui tertinggi. Nah, sekarang tadi Mbak Dian mengatakan 7.000 berapa. Nah, sehingga posisinya kenaikan ini juga bertahap dan memantik semangat kita. Dan kemarin kita di Saintis, kita Sosial Humaniora juga masuk nominasi yang memang menjadi pemantik. Tapi itu bukan menjadi target, tetapi itu impact yang ternyata berdampak pada lembaga. Padahal kita berkarya, dan berkarya. Kita menulis, dan menulis. Sehingga terintegrasi dalam konteks ini menjadi salah satu bagian yang kita kuatkan. Dan ini, nah ini yang saat ini sudah 7.000 lebih kalau teman-teman lihat di Google Scholar. Ternyata dampak-dampak ini ternyata masuk semua menjadi ini yang 2022, yang 2023 juga masuk lagi sehingga terintegrasi impact itu berdampak pada lembaga kita. Sehingga kalau kita lihat impact yang kita lakukan, upaya yang saya abdikan, ini bagian dari karya-karya kemerdekaan saya sebagai manusia untuk berbagi kepada masyarakat. Saya membuat taman baca, membuat taman Arvustra Tulisa, membuat perpustakaan alam, menulis di media, membuat karya-karya. Ini menjadi bagian kebahagiaan kita untuk menjaga marwah kepenulisan. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti teman-teman dari hasil karya-karya yang kita hasilkan nanti akan memantik semangat kita untuk mewujudkan semangat kolaborasi antara daring dan luring. Dan inilah yang harus kita kuatkan, upaya-upaya kita untuk menjaga bagaimana kita mau menulis, bagaimana kita mau mewujudkan ide gagasan kita. Sehingga kita semua bersama-sama nanti kita hasilkan tulisan yang nyata untuk penguatan pengembangan pembelajaran abad 21, lakukan penelusuran jelajah literasi digital melalui website-website digital banyak sekali yang tentu akan menambah pemantik semangat kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga kata kunci yang utama tentu ini menjadi titik temu bagaimana kita selalu menjaga diri, rendah hati, dan terus berbagi untuk kemaslahatan dengan silaturahmi. Oleh karena itu saya berharap teman-teman Kebadan luar biasa bisa menghasilkan karya-karya nyata dengan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena itu komitmen kita yang harus kita jaga, bahwa kita sebagai insan punya kelebihan, punya kekurangan, tapi mari kita bagikan yang kita punya sebagai bentuk kelebihan agar kita tetap menjadi insan yang hebat, yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga kita pun akan ikut terus serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Baik, terima kasih. Saya kira itu teman-teman yang hebat dan luar biasa untuk semangat menulis kita hari ini.